Nabi mengajarkan kita bahwa kita boleh iri kepada yang dibenarkan. Secara makna kata hasad, dengki, iri itu kan haram. Secara makna ya, yang namanya hasad itu haram. Ya, tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita hasad. Ada dua yang dibolehkan oleh Rasulullah, kita iri gitu. Hasadmu dibenarkan dalam Islam manakala kamu memiliki dua hal tadi, dua hal yang mesti antum hasadkan atau dengkikan gitu. Tapi kalau selain daripada itu haram. Ya, selain daripada dua yang disebutkan Nabi ini haram. Tapi kalau dua ini, sifat dengkimu itu ada pada dua ini, boleh kata Nabi. Akan dihalalkan. Apa itu? Ini saya mau bacakan hadisnya, saudara. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Muslim ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hasada illa fisnatayn. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'ana, fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqala, laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'mal. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Faqala rajul, laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'mal. Rawahul Bukhari. Apa maksudnya, saudara? Ketika Nabi SAW membolehkan kita hasad dengan dua hal. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang terpuji, kata Rasulullah. Tidak ada hasad yang terpuji illa fisnatain, kecuali pada dua orang atau dua hal. Ada dua orang yang apabila kita hasad kepada dia, itu boleh. Itu hasad yang terpuji namanya. Hasad yang terpuji. Siapa itu? Yang pertama, yang boleh kita hasad, boleh kita dengki kepada orang itu adalah rajulun 'allamahullahu al-Qur'an. Seseorang yang diberi kepahaman oleh Allah akan ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu agama. Dalam hal ini ilmu Al-Quran. Ada orang diberi kepahaman ilmu Al-Quran. Nah, kemudian bahwa orang itu yang diberi kepahaman yatsluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia selalu membaca Al-Quran itu di waktu malam dan siang. Jadi dia baca Quran dengan ilmu-ilmunya. Bahkan juga mungkin dia tafsirkan, dia jelaskan gitu ya. Berdasarkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah di waktu malam dan siang. Fasami'ahu, lalu bacaan orang yang diberi kepahaman ilmu Quran itu didengar oleh jarun lahu, oleh tetangganya atau orang yang mendengarnya gitu ya, didengar. Nah, ketika tetangganya ini mendengar atau orang yang mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh orang yang ahli tadi, yang diberi kepahaman oleh Allah, faqala, lalu dia berkata, begini katanya, laitani utitu misla ma utiya fulan. Duhai sekiranya aku, katanya, diberikan seperti apa yang diberikan orang itu. Ya, seperti apa yang diberikan oleh sepulan. Artinya kepahaman ilmu Al-Quran. Fa'amiltu misla ma ya'amal. Maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan. Itu boleh. Jadi kalau ada orang baca Qurannya bagus, ilmu tafsirnya bagus, ilmu agamanya bagus gitu, kita dengar apa yang dia jelaskan, kita dengar apa yang dia baca, boleh kita iri dengan dia. Kalau aku diberikan seperti dia ilmu, maka aku akan lakukan amal seperti apa yang dia lakukan. Begitu. Man, rasanya jarang kita temuin yang begitu ya. Jarang ya. Rata-rata irinya soal apa? Soal apa? Harta, kedudukan, jabatan. Itu kadang-kadang begitu manusia iri. Padahal itu yang diharamkan oleh Allah. Yang diharapkan oleh agama. Tapi justru itu yang dicari irinya. Nggak ada yang iri tentang ini. Coba kita lihat iri ini yang dibenarkan.
Orang yang diberi kepahaman agama, ilmu Al-Quran, kita tahu ilmu-ilmu yang disampaikannya, lalu iri di hati kita. Duhai, kiranya aku diberikan seperti dia, maka aku akan beramal seperti apa yang dia lakukan itu. Masya Allah, dapat pahala kita itu. Makanya kalau ada orang-orang alim, saudara, ulama-ulama dari masing-masing bidang ilmu gitu ya, ada ulama ahli Quran, ada ulama ahli tasawuf, ulama ahli tauhid, macam-macam lah. Yang sifatnya dia itu orang alim yang diberi kepahaman oleh Allah. Saat itu boleh kita iri, saudara. Boleh kita iri. Dan itu dibenarkan di dalam Islam. Begitu ya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, yang dibenarkan di dalam Islam, yang boleh kita iri itu kata Nabi siapa? Ya. Wa rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Lalu dia membelanjakan hartanya pada jalan yang benar. Dia punya harta, lalu dia belanjakannya pada jalan yang benar. Untuk masjid, untuk musola, untuk anak-anak yatim, fakir, miskin. Pokoknya benar lah, yang dibenarkan oleh Allah. Dia punya harta, dermawan. Nah, kemudian perilaku orang yang diberi harta oleh Allah, yang dermawan ini, dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Dilihat. Faqala rajul, lalu orang yang melihat itu berkata, laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'mal. Sekiranya aku diberikan harta seperti fulan, maka aku akan beramal seperti apa yang diamalkan oleh si fulan tadi. Jadi kalau aku jadi orang kaya, diberi kekayaan oleh Allah seperti dia, maka aku akan beramal seperti amalnya dia. Itu boleh dengki. Dengki sama orang kaya yang selalu dermawan. Boleh. Agar kita diberi oleh Allah seperti orang itu. Dan kita bisa beramal gitu. Ya, tapi tolong dicatat. Ini jangan cuma sekedar janji gitu. Jangan cuma sekedar janji atau keinginan gitu. Maksudnya kalau saya diberi harta seperti fulan, maka saya akan beramal seperti amalnya fulan tadi, gemar sedekah. Ternyata saudara, 3, 4, 5 tahun kemudian Allah titipkan harta kepada antum seperti hartanya sebulan. Tiba-tiba antum lupa dengan omongan tadi itu. Nggak benar ya begitu. Justru jadi istidraj bagi antum kalau gitu. Jadi istidraj, mengundang murka Allah. Dulu katanya kalau diberi harta akan beramal seperti amalnya fulan, gemar sedekah. Tapi kenyataannya ketika sudah diberi, kikir, pelit. Nah, itu jadi istidraj namanya. Nggak boleh. Nah, kita harus buktikan itu. Nah, biasanya banyak orang-orang yang begitu, saudara ya. Ngomong doang ya. Ngomong doang dia. Ya. Apa namanya? Nebar angin surga saja gitu. Itu nggak boleh. Banyak nebar-nebar kebaikan boleh. Sesuatu yang belum nyata, tapi buktikan ketika nanti gitu. Jangan sampai kita menebar sesuatu yang baik di telinga orang, tapi pada kenyataannya tidak dibuktikan gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Bahkan menjadi dosa buat kita, saudara. Ya, jadi dosa.